Cifu sudah tanda tangani kontrak dengan Inter, namun belum bisa diresmikan. Christian Cifu telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun sebagai pelatih baru Inter, meski pengumuman resminya belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Pelatih asal Rumania itu terlihat memasuki markas klub pagi ini, sementara Presiden BP Marotta meninggalkan tempat tersebut 3 jam kemudian, tulis Calciomercato. Kontrak yang ditandatangani diyakini bernilai 2,5 juta euro per musim ditambah bonus. Meskipun sudah resmi di atas kertas, Inter belum akan merilis pernyataan publik. Cifu secara teknis masih terikat kontrak dengan Parma dan perlu menyelesaikan dokumen akhir terlebih dahulu, jelas laporan tersebut. Ia mengambil alih Parma sejak 18 Februari dan membawa klub tersebut lolos dari degradasi pada hari terakhir Serie A. Dalam 13 laga bersama Parma, Cifu mencatat 3 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Catatan itu cukup untuk memastikan posisi Parma tetap di Serie A, ungkap Calciomercato. Kini, Cifu bersiap memulai persiapan Inter untuk Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Cifu akan memimpin sesi latihan pertamanya di Appiano Gentile pada hari Senin mendatang. Ia sudah mengenal kompleks latihan itu dengan baik karena pernah menjadi pemain Inter selama 7 tahun dan melatih akademi sejak 2018 hingga 2024, tambah laporan tersebut. Inter memasuki era baru dengan kehadiran Cifu di kursi pelatih utama. Hubungan baik Inter-Parma bisa menjembatani banyak negosiasi transfer. Inter dan Parma dilaporkan tengah menjajaki sejumlah kesepakatan transfer, termasuk kemungkinan tukar tambah antara Christian Aslani dan Adrian Bernabe. Inter mempertimbangkan Bernabe sebagai pelapis ideal untuk Hakan Calhanoglu, tulis Tuttosport. Gelandang asal Spanyol itu tampil konsisten sebagai jangkar lini tengah Parma dan menarik minat Nerazzurri. Christian Aslani belum sepenuhnya meyakinkan sebagai deputi Calhanoglu, sehingga bisa dimasukkan dalam negosiasi. Parma akan langsung mendapatkan pengganti sepadan jika menerima Aslani sebagai bagian dari kesepakatan, jelas laporan tersebut. Pertukaran ini menjadi logis mengingat kedekatan Christian Cifu dengan pemain-pemain muda Parma. Selain itu, Inter juga mempertimbangkan untuk meminjamkan Valentin Charboni ke Parma musim depan. Charboni baru pulih dari cedera ACL dan akan masuk skuad Inter untuk Piala Dunia antar klub, namun klub masih perlu menentukan masa depannya, lanjut Tuttosport. Parma bisa menjadi tempat yang ideal untuk mengembalikan performa gelandang serang asal Argentina itu. Cifu diyakini akan mendorong Inter agar merekrut pemain-pemain yang pernah ia tangani dan percaya bisa bersinar di level lebih tinggi. Leoni dan Bonni sudah masuk daftar incaran bahkan sebelum Cifu resmi menjadi pelatih, dan sekarang Keita serta Bernabe menyusul sebagai target konkret, tutup laporan tersebut. Inter kini bergerak aktif membentuk skuad sesuai visi pelatih barunya. Manchester United terbuka untuk melepas Rasmus Højlund ke Inter. Inter menjadikan Rasmus Højlund sebagai target utama untuk memperkuat lini depan mereka musim panas ini. Setelah kepergian Marco Arnautovic dan Joaquin Correa karena kontrak yang habis, serta ketidakjelasan masa depan Mehdi Taremi, Nerazzurri membutuhkan penyerang baru. Højlund dinilai masuk dalam kriteria tersebut karena usianya yang baru 22 tahun. Meski tampil kurang meyakinkan di Manchester United, performanya bersama Atalanta pada musim 2022-23 masih membekas kuat di benak petinggi Inter. Menurut The Telegraph, Inter sudah melakukan pendekatan kepada Manchester United terkait kemungkinan transfer Højlund. Namun, Setan Merah tidak tertarik dengan skema peminjaman yang diajukan Inter. Manchester United menginginkan penjualan permanen dengan bandrol antara 45 euro hingga 50 juta euro, klaim media Inggris tersebut. Sementara itu, Inter lebih berharap bisa mendatangkan sang pemain lewat pinjaman terlebih dahulu. Mereka mempertimbangkan opsi pembelian permanen di akhir masa pinjaman, baik bersifat opsional maupun wajib. United tetap teguh pada posisi mereka untuk menjual langsung di musim panas ini, pungkas laporan tersebut. Rafael Leao ingin hengkang dari AC Milan musim panas ini. Masa depan Rafael Leao bersama AC Milan kembali menjadi sorotan setelah laporan menyebutkan sang pemain ingin hengkang musim panas ini. Florian Plettenberg dari Sky Sport Deutschland melaporkan bahwa Rafael Leao telah menyampaikan keinginannya kepada manajemen Rossoneri. Meski masih terikat kontrak hingga Juni 2028, pemain asal Portugal itu tampaknya siap mencari tantangan baru di luar Italia. Plettenberg menyebut AC Milan terbuka untuk mendengarkan tawaran senilai lebih dari 70 juta euro. Ini merupakan angka jauh di bawah klausul pelepasan Leao yang tercatat mencapai 175 juta euro dalam kontraknya bersama Milan. Salah satu klub yang disebut memantau situasi ini adalah Bayern Munich. Raksasa Jerman itu dilaporkan baru melakukan pendekatan awal dan belum mengajukan tawaran resmi untuk sang pemain. Bayern masih dalam tahap evaluasi terhadap beberapa opsi untuk posisi sayap kiri, dan nama Leao berada dalam daftar kandidat mereka. Selama musim 2024-25, Leao mencatatkan 12 gol dan 13 assist dalam 50 penampilan di semua kompetisi.
Meski kontribusinya terbilang konsisten, performa tersebut tidak cukup untuk membawa Milan meraih tiket ke kompetisi Eropa. Hal ini turut memicu spekulasi tentang kemungkinan perombakan skuad oleh manajemen klub. PSG siap lepas Gianluigi Donnarumma. Paris Saint-Germain dikabarkan telah menentukan harga transfer Gianluigi Donnarumma yang kabarnya tengah menjadi incaran Inter Milan dan tim Eropa lainnya. Menurut laporan La Repubblica, Paris Saint-Germain telah menetapkan harga sebesar 40 juta euro untuk Gianluigi Donnarumma, yang kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026. Namun, belum adanya kesepakatan perpanjangan kontrak serta kendala dalam negosiasi gaji membuat klub terbuka untuk menjual sang penjaga gawang. Tuntutan gaji Donnarumma yang mencapai 10 juta euro per tahun menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pembicaraan lanjutan. Meskipun Donnarumma tampil gemilang sepanjang musim, termasuk membantu PSG meraih gelar Liga Champions, hal itu belum cukup menjamin masa depannya di Parc des Princes. Dengan kebijakan gaji yang semakin ketat dan hanya tersisa 1 tahun dalam masa kontraknya jika tidak diperpanjang, PSG terancam kehilangan sang pemain secara gratis musim depan. Oleh karena itu, klub ibu kota Prancis itu mempertimbangkan untuk menjualnya musim panas ini, membuka peluang bagi klub-klub top Eropa seperti Real Madrid, Bayern Munich, dan Inter Milan yang siap memanfaatkan situasi tersebut. Belum lama ini, Donnarumma juga memberikan komentar terkait rumor transfer yang menghubungkan namanya dengan sejumlah klub. Donnarumma mengaku ingin bertahan di PSG, namun terkait kontrak baru ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak klub. Inter Milan gagal pulangkan Jose Mourinho ke Giuseppe Meazza. Inter Milan sempat membuat kejutan dengan mencoba memulangkan Jose Mourinho sebagai pelatih kepala menyusul kepergian Simone Inzaghi ke klub Arab Saudi, Al Hilal. Menurut laporan La Repubblica, manajemen Nerazzurri mendekati Mourinho, yang dikenang karena membawa klub meraih treble bersejarah pada tahun 2010. Namun, negosiasi dengan pelatih Portugal itu terbentur kendala finansial dan kontrak. Mourinho saat ini masih terikat hingga 2026 dan menerima gaji sekitar 6 juta euro per musim, membuat upaya Inter untuk mendatangkannya kembali menjadi terlalu mahal dan rumit. Alhasil, klub akhirnya mengalihkan fokus mereka kepada Christian Cifu. Keputusan ini terbilang simbolis. Cifu merupakan bagian dari skuad Inter yang meraih 3 gelar pada musim 2009-10 di bawah asuhan Mourinho. Kini, ia diberi kepercayaan untuk menandatangani kontrak 2 tahun dan mengambil alih kursi kepelatihan di San Siro, melanjutkan transisi dari mantan pemain menjadi sosok sentral di pinggir lapangan. Mantan pelatih Parma itu langsung dihadapkan pada tugas besar. Inter akan segera tampil di ajang Piala Dunia antar klub dan diharapkan mampu menjaga momentum kesuksesan mereka di Serie A. Tekanan akan datang dari berbagai arah, baik di kancah domestik maupun internasional, dan sorotan pun tertuju pada apakah Cifu bisa meneruskan warisan Inzaghi dan bahkan menciptakan era baru kejayaan Nerazzurri. Juventus masih terus upayakan transfer Matteo Retegui dan Ademola Lookman. Juventus dikabarkan belum menyerah dalam upaya mereka mendatangkan Matteo Retegui dan Ademola Lookman dari Atalanta pada musim panas tahun ini. Sebagai salah satu kekuatan utama Serie A, Juventus terus mengincar pemain-pemain berbakat dari sesama klub Italia untuk memperkuat kedalaman skuad. Setelah sukses merekrut Teun Koopmeiners dari Atalanta musim lalu, Bianconeri kembali membidik 2 bintang klub bergamo lainnya, Ademola Lookman dan Matteo Retegui. Keduanya tampil impresif musim ini dan dianggap mampu menambah kualitas di lini serang dan tengah Juventus. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan Lookman dalam mengubah arah permainan, serta ketajaman Retegui sebagai penyerang, membuat mereka menjadi incaran ideal untuk menyegarkan skuad Massimiliano Allegri. Namun, seperti dilaporkan Tutto Mercato Web, Juventus menghadapi tantangan besar dalam negosiasi. Atalanta dikenal sebagai klub yang enggan melepas pemain kuncinya dengan harga murah, dan tuntutan tinggi mereka untuk Lookman dan Retegui bisa menjadi penghalang utama. Biaya transfer yang besar berisiko membuat Juventus harus meninjau kembali langkah mereka atau mencari alternatif lain. Meski begitu, Juventus tetap yakin bisa mencapai kesepakatan lewat negosiasi yang tepat. Klub menyadari nilai strategis dari perekrutan ini dalam upaya mereka membangun kembali dominasi di sepak bola Italia.